Ya, kita lanjutkan dialog kita mengenai Jakarta dinobatkan sebagai kota wisata murah. Nah, kita langsung ke Mas Rizky bahwa sekarang ini untuk pariwisata sebenarnya yang bisa dinikmati oleh wisatawan di Jakarta dengan kategori murah seperti apa sih, Mas? Oke, tentu aja wisata itu sendiri kan terbagi dari berbagai beberapa kategori. Misalnya sport gitu ya. Sport saya melihat bagus, banyak acara-acara mungkin diselenggarakan oleh swasta. Saya tidak tahu apakah ada koordinasi dengan dinas pariwisata gitu ya. Event-event lari seperti itu sangat menarik minat wisatawan asing untuk mengikuti event lari di Betul, Jakarta ini gitu sedang ya. booming ya. Mungkin. Seperti itu. Dan olahraga lainnya juga itu sangat bagus program pemerintah Car Free Day. Itu membuat masyarakat kita kan gratis gitu ya, tapi bisa apa namanya menikmati suasana Jakarta di pagi hari seperti itu. Dan itu kalau untuk yang domestik, bagaimana dengan Wisman sendiri? Ya. Apa yang bisa mereka nikmati di kota Jakarta begitu? Ya, kalau saya melihatnya wisatawan asing itu juga tertarik dengan nightlife Jakarta, itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Dan mungkin promosi-promosi dan event-event seperti event-event musik, jazz, segala macam atau katakanlah acara rave party di Ancol gitu ya. Itu sangat menarik minat wisatawan menurut saya. Dan kalau dari segi alamnya itu juga kembali lagi ke Kepulauan Seribu. Jakarta punya Kepulauan Seribu, itu andaikan di-maintain dan bahkan dibangun dengan infrastruktur dan transportasi terutama yang baik, itu saya rasa bisa meningkatkan kualitas pariwisata Jakarta menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, ini kita ke Bu Wiranti, bahwa saya punya pertanyaan. Ini bagaimana kita benchmark mungkin kalau ada negara tetangga seperti Singapura ini kan juga wilayahnya tidak terlalu besar begitu kan Ibu, dibanding Jakarta. Lebih besar mungkin di Jakarta dengan cakupan tadi ada Kepulauan Seribu. Namun menyedot wisatawan dan juga output income-nya juga sangat besar di bidang pariwisata. Singapura ini bagaimana Bu? Bisa seperti itu? Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa mereka tuh kecil banget. Mereka tuh bahkan mungkin sama Bintan aja kebesaran Bintan. Ya. Tapi di mana mereka kehebatannya? Pertama tadi saya bilang keamanan sama infrastruktur, termasuk kebersihan dan keamanan ya. Kalau misalnya apa yang ditawarkan, kita jauh lebih hebat dari mereka. Dia lapangan golf aja nggak punya gitu ya. Kita atau cuma 1-2, tapi kita punya banyak, seluruh Indonesia ini ada berapa. Nah, ini yang kadang-kadang tantangan buat kita ya. Jadi kalau kita udah punya semua apa yang tadi saya bilang 7 minat khusus termasuk MICE ya, itu udah sangat potensial. Tapi kadang-kadang kita harus memudayakan tadi dua kekurangan kita, yaitu orang merasa bahwa Indonesia ini belum bersih, dan belum aman. Baik, gitu ya. Ibu, ini kita jeda dulu sebentar untuk melihat grafik, di mana ini ada grafik di tiket masuk tempat wisata di Jakarta. Ya, ini ada Taman Marga Satwa Ragunan. Tiket masuknya hanya 4.000 untuk dewasa dan anak-anak Rp3.000. Kemudian ini ada Taman Mini Indonesia Indah, di mana untuk biaya tiket masuk pengunjung Rp10.000 per orangannya. Lalu juga untuk Taman Buah Mekarsari, ini dewasa dan anak-anak Rp25.000. Yang terakhir ini ada Museum Nasional, untuk dewasa Rp5.000 dan untuk anak-anak Rp2.000. Ya, ini untuk Mas Rizky sendiri, bahwa kalau dilihat apakah biaya tempat pariwisata murah ini cukup bisa menjangkau semua level dari wisatawan, baik itu middle low atau middle up begitu, Mas? Kalau menurut saya Jakarta range-nya luas ya, jadi itu mencakup menengah ke bawah maupun ke atas, itu Jakarta punya sebenarnya. Untuk yang menengah ke atas misalnya wisatawan-wisatawan yang ingin menyelam, itu seperti itu Jakarta juga punya gitu. Jadi untuk sport, main golf seperti Ibu bilang itu juga ada. Jadi sebenarnya apa namanya terbagi rata lah kalau Jakarta sih. Yang masih dirasa kurang ketika Anda mungkin berwisata di ibu kota ini apa sih? Tentu aja betul infrastruktur, transportasi itu yang membuat kita mungkin masih kurang ingin gitu ya. Jalan ke
ke sana atau kemari itu jauh gitu. Artinya juga terkait promosi juga banyak yang belum tahu begitu belum ya. Tahu. Baik, ini kita harus jeda dulu Bu Wirianti, kita akan bahas bagaimana promosi ini kita harus genjot untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan ya. Kami akan kembali di segmen selanjutnya.